ఆ గ్రీన్ బటన్ని ప్రెస్ చేయి. Tes 1, 2, 3. Riza Wardani, salam kenal bang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salam kenal juga bradku. Sion Wang, salam bang dari Tangerang, Banten. Semangat bang kontennya. Wih, makasih ya bradku. Andi Lonely, hadir bradku. Titip salam buat ibu di kampung. Maafkan anakmu ini belum bisa pulang karena masih banyak kegagalan di perantauan. Semoga sukses selalu channelnya bradku. Request nama dong Andi. Terima kasih bradku. Siap bradku, tetap semangat jangan lemah, oke? Oke, film kali ini masih anget banget menceritakan tentang balas dendam seorang hacker jago kepada seorang pengusaha kaya raya tapi jahat, korup, dan langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gas! Mantap! Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pengusaha muda asal India bernama Jaydev yang berhasil menjalankan bisnis perusahaan India peninggalan sang ayah. Awalnya Jaydev dianggap hasil nepotisme karena belum punya kemampuan, tapi udah dipercaya menjadi pemimpin. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki juga menghalalkan segala cara, dia sampai di titik ini. Tapi karena ingin mengejar ambisi lain, Jaydev akan menjual perusahaannya dan akan memilih hidup di luar negeri. అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే అది లైఫ్ ఎలా? Tentu Jaydev menyiapkan semuanya dengan baik sampai membuat koneksi dengan pengusaha lintas negara. Jaydev menjalankan perusahaan itu dengan sangat pragmatis, berbeda dengan sang ayah yang cukup terlibat dalam urusan politik. Meski begitu, Jaydev gak lepas dari banyak tindakan korup karena untuk punya reputasi seperti sekarang, Jaydev harus melakukan segala cara. Dan inilah Drive. Pada suatu hari, Jaydev tengah berada di luar negeri dan tentu dia harus jauh dari keluarga. Dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahun sang anak, Jaydev membelikan banyak hadiah lalu berjanji akan segera pulang agar bisa membuka kado bareng. Anak dan istrinya sangat senang karena sesibuk apapun, Jaydev tetap mementingkan keluarga. Kemudian dengan mobil Tesla keluaran terbaru, Jaydev pergi menuju kafe langganan untuk menikmati kopi. Jaydev dihubungi oleh dua temannya, yaitu Ajay dan Isan. Diketahui mereka adalah teman dari SMP dan sampai sekarang tengah menjalani mimpi masing-masing, yaitu menjadi pemain film dan dokter. Mereka sangat rindu berkumpul karena terakhir bertemu pada 5 tahun yang lalu. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan sosok hacker mulai beraksi dengan menghubungi Jaydev. Gak ada angin, gak ada hujan, si hacker itu langsung mengancam Jaydev dan menyebutnya sebagai orang yang arogan dan juga korup. Tanpa disadari si hacker itu telah menghack kendali mobil Jaydev dan sontak Jaydev langsung menghentikan panggilan. Jaydev sangat khawatir dan dia buru-buru mengaktifkan mode pesawat agar si hacker gak lagi menghubungi. Tapi tiba-tiba mobil Jaydev kehilangan kendali dan gak lama kemudian si hacker itu kembali menghubungi. Si hacker kembali mengancam jika dia bisa kapan aja menentukan takdir untuk Jaydev. Waduh, dikarenakan gak jelas Jaydev kembali mengakhiri panggilan meskipun Jaydev udah mulai ketakutan.
Gak lama Jaidev mendapat pesan bahwa uang 1 crore atau sekitar 1,8 miliar rupiah telah hilang. Si hacker itu pun kembali menghubungi Jaidev dan membuatnya sangat ketakutan karena si hacker punya rahasia Jaidev dan tahu kasus korupsinya. ఆ గ్రీన్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయి. Gak hanya sampai di situ, ternyata rekan ayahnya juga mengancam akan membongkar kasus korupsi Jaidev karena memilih berbisnis dengan lawan politik. Tentu Jaidev sangat marah karena jika itu terbongkar, maka perusahaan serta reputasinya akan hancur dan tentu Jaidev bisa dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa saat kemudian, berita di televisi menayangkan jika perusahaan Jaidev telah bekerja sama dengan jaringan politik oposisi. Melihat itu, Jaidev merasa bahwa reputasinya akan segera hancur karena kejahatannya telah terbongkar. Jaidev hanya bisa diam dan gak habis pikir dengan apa yang terjadi. Gak lama Jaidev dihubungi oleh orang kepercayaannya merencanakan sebuah strategi agar bisa meredam informasi negatif. Dia diminta agar melakukan klarifikasi, tapi Jaidev menolak karena hal itu akan memperburuk reputasinya. Tapi jika Jaidev diam aja, justru informasi akan semakin liar, apalagi laporan keuangan bisnis Jaidev telah bocor ke publik. I'll call you back. Drive safe. Selang beberapa menit, Jaidev kembali dihubungi si hacker jika itu baru permainan awal dan permainan selanjutnya baru aja akan dimulai dan tiba-tiba secara mengejutkan Jaidev menabrak mobil di depannya padahal udah menginjak rem. Jaidev pun dimarahi oleh pengemudi lain dan tentu membuat si hacker sangat senang. Jaidev balik marah karena hal itu bisa membuatnya dibawa ke kantor polisi. Dengan cepat si hacker menghack sistem lalu lintas hingga pengemudi yang ditabrak Jaidev tadi tiba-tiba melaju padahal seharusnya lampu masih merah dan akhirnya Jaidev sangat syok karena melihat pengemudi tersebut ditabrak truk tepat di hadapannya. Jaidev menjadi sangat ketakutan dan akhirnya akan menuruti semua perintah dari si hacker. నువ్వు కరెక్ట్ గా డ్రైవ్ చేస్తే ఆ అమ్మాయి బతుకుండేదేమో. Si hacker mulai membahas jika Jaidev telah melakukan penggelapan pajak dan menyimpan banyak uang ilegal di rekening luar negeri. Dia mengancam akan membocorkannya dan memastikan bahwa Jaidev pasti dijebloskan ke dalam penjara jika gak mau memberikan uang-uang itu padanya karena akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. యా డన్ జాయ్. Dari sana Jaidev menghubungi tim IT perusahaan karena bisa-bisanya berhasil dihack, tapi dari pengecekan semua akun rekening serta email gak ada notifikasi telah disusupi, bahkan gak ada jejak sama sekali. Wah gila sih, Jaidev diberitahu bahwa kemungkinan ada orang dalam yang telah menghack komputer atau wifi di rumah Jaidev. Gak lama Jaidev dihubungi oleh istrinya karena khawatir setelah melihat berita di TV. Jaidev pun mencoba menenangkan karena pasti masalah ini akan segera selesai. Jaidev meminta agar istrinya jangan sembarangan menerima panggilan dari siapapun demi mencegah terjadinya hal yang gak diinginkan. Kemudian Jaidev mendapat informasi jika para pemilik saham mulai ragu karena berita tersebut telah membuat reputasi perusahaan menjadi negatif. Selain itu, pihak pembeli perusahaan juga pasti akan meninjau ulang dan yang terburuk bisa membatalkan pembelian karena kredibilitas serta brand perusahaan akan dipertaruhkan. Sejenak Jaidev berdiam diri memikirkan siapakah dalang di balik ini semua. Akhirnya Jaidev mematikan semua device agar dia gak bisa dihack lagi. Jaidev membeli HP Cininit, anjir kod Cininit dan kartu SIM baru agar komunikasinya gak bisa diretas. Kemudian Jaidev memberitahukan nomor baru tersebut kepada asistennya. Thank you. Merasa sangat stres, Jaidev pergi ke sebuah bar sambil memikirkan cara. Di sana Jaidev dihubungi oleh pengacaranya bahwa semua rekening luar negeri telah diasuransikan, tapi Jaidev harus berhati-hati karena dia bisa dijerat atas kasus penggelapan pajak. Jaidev juga diminta agar memberitahu tim hukum perusahaan agar ambil alih perusahaan tetap berjalan tanpa terpengaruh berita-berita negatif. Sebelum menutup telepon, pengacaranya menyarankan agar Jaidev segera terbang ke London agar lebih aman karena jika
jika ketahuan pun proses ekstradisi ke Indianya akan berlangsung lama. Dari sana Jaydev segera pergi ke bandara mengejar penerbangan paling cepat menuju London. Secara tiba-tiba layar mobilnya mendadak ada gangguan dan tentu aja itu adalah ulah dari si hacker. Jaydev membuka sebuah video yang ternyata berisi video skandalnya dengan seorang wanita. Tentu Jaydev sangat panik karena reputasinya langsung berakhir jika video itu sampai kesebar. Banyak kali dosanya si Jaydev ini ah. Kemudian Jaydev dihubungi oleh istrinya, tapi gak langsung dia angkat karena takut istrinya udah tahu tentang video skandalnya. Tapi beruntung yang menghubungi adalah anaknya, dan saat diambil alih ternyata istrinya belum tahu tentang video itu. Dari kejauhan Jaydev melihat bahwa si hacker menghack TV di rumahnya dan secara gak diduga menayangkan video skandal tersebut. Seketika Jaydev terdiam karena sang anak memanggil ibunya dan kemudian Shreya, In Nani. please look at me. Jaydev merasa sangat putus asa karena si hacker berhasil merusak reputasinya dalam sekejap. Jaydev juga akan kehilangan keluarganya jika sampai video itu tersebar. Jaydev terus memaki sambil aral subaha dan gak akan tinggal diam dengan apa yang telah dilakukan oleh si hacker. Kejadian tersebut tentu membuat si hacker senang karena berhasil membuat Jaydev gak berdaya dan sangat ketakutan. Dia pun mengancam akan menarget dua sahabat Jaydev dan akan dibuat sengsara percis seperti Jaydev. Jaydev sangat kaget karena ternyata si hacker juga kenal pada sahabatnya. Gak lama dia dihubungi oleh Isan memberitahukan bahwa Ajay baru aja kecelakaan saat syuting film. Lah, Jaydev merasa sangat terpukul karena gak bisa membantu saat musibah menimpa sahabatnya. Apalagi saat ini Ajay masih dalam pencarian dengan drone tapi gak kunjung ditemukan dan besar kemungkinan udah tewas. Ishan, Ajay का एक्सीडेंट का तो Jaydev menduga jika drone yang mencari Ajay telah dihack oleh si hacker, tapi Isan gak percaya karena berita yang beredar berkata bahwa Ajay memang kecelakaan, hanya aja belum ditemukan. Tapi Jaydev merasa jika itu semua adalah ulah si hacker dan bisa jadi motifnya karena masalah pribadi. Oke, bye. Akhirnya Ajay berhasil ditemukan, tapi dengan kondisi yang sangat-sangat kritis. Jaydev hanya bisa bingung apa yang harus dilakukan karena gak bisa berbuat apa-apa. Dia pun menghubungi orang kepercayaannya agar mencari tahu siapakah si hacker itu. Kemudian Jaydev diberitahu jika apa yang menimpanya selama ini terlihat seperti karena dendam pribadi, tapi Jaydev gak terpikir siapakah orang itu. Beberapa saat kemudian Jaydev mengancam akan membuat perhitungan dengan si hacker. Si hacker hanya tertawa dan sangat santai karena Jaydev gak mungkin menemukannya. Apalagi saat ini si hacker udah mengirim orang untuk menghajar Jaydev. Jaydev terus tancap gas dan membawanya ke tempat yang lebih sepi. Orang suruhan itu meminta Jaydev keluar dan mengancam akan menembak jika gak menuruti perintahnya. Jaydev gak bisa melawan karena orang itu membawa senjata. Dia pun disuruh menggali sesuatu dan itu dimanfaatkan Jaydev untuk melawan. Mereka saling membalas pukulan dan Jaydev udah sangat terdesak. Melihat ada kesempatan, dengan cepat Jaydev mengambil senjata dan kemudian Jaydev mengancam akan menghabisi orang itu jika gak memberitahu siapa yang menyuruhnya. Sayangnya pistol tersebut ternyata gak diisi peluru hingga orang itu pun bisa pergi melarikan diri. Kemudian Jaydev kembali menggali dan menemukan sebuah kotak. Saat dibuka, ternyata itu berisi foto Jaydev dengan Ajay dan Isan serta satu orang lagi temannya. Seketika Jaydev teringat dengan masa lalu di mana dia pernah menghajar siswa bernama John karena telah merebut gebetannya. Perlakuan Jaydev membuat John gak sekolah sampai berhari-hari dan Jaydev dijauhi oleh gebetannya karena gak suka pada sikapnya. Hi, John. Hi Lily.
Sejak saat itu John mengalami gangguan darah, tapi dengan kejam Jaydev menyebarkan berita bohong bahwa John punya penyakit menular. John pun dijauhi oleh semua temannya karena takut ketularan penyakit. Atas hal itu John merasa kesepian dan terus-terusan dibully hingga John depresi dan akhirnya memutuskan bunuh diri. Kembali ke masa sekarang, Jaydev menghubungi Isan jika si hacker pasti ada hubungannya dengan John. Jaydev meminta agar Isan mengingat apakah John punya adik atau kakak. Pada malam hari, Jaydev menghubungi temannya yang merupakan anak dari kepala sekolah saat dulu dia bersekolah. Jaydev mendapat informasi ada kejanggalan dalam kematian kepala sekolah karena proses operasi stroke berjalan lancar dan bisa sehat kembali. Tapi entah kenapa tiba-tiba Pak Kepala Sekolah kembali mengalami stroke dan bukannya sembuh malah meninggal. Ternyata setelah diselidiki ditemukan ada kesalahan dalam alat medis. Mendengar hal itu, Jaydev menduga bahwa si hacker bertanggung jawab atas kematian kepala sekolah. Kemudian Jaydev menghubungi Isan agar mencari siapa nama saudara John karena seingatnya dulu pernah dikeluarkan dari sekolah. Tapi tiba-tiba Isan mengalami sesak nafas setelah makan pesanan dari ojek online. Tentu Jaydev sangat panik dan tepat di depan mata akhirnya Ishan? kematian dua sahabat Jaydev membuat si hacker sangat senang karena tinggal Jaydev yang harus disingkirkan. Dengan cepat Jaydev meminta istri dan anaknya agar segera pergi ke London demi keselamatan. Jaydev udah menyiapkan tiket pesawat komersil dan gak lama lagi harus segera bersiap karena pesawat akan segera take off. Oke. Bye. Beberapa saat kemudian Jaydev kembali menghubungi orang kepercayaannya apakah udah mendapat informasi atau belum. Dikarenakan udah ada informasi nama ayah John, dia pun langsung mencari dan akan segera memberitahukan pada Jaydev. Gak lama si hacker kembali menghubungi, lalu Jaydev berkata akan melakukan apapun asalkan keluarganya jangan disakiti. Jaydev minta maaf atas apa yang dia dan sahabatnya lakukan di masa lalu. Teli ko na జరిగిన తప్పుకి. We don't have to be collateral. Sejenak kita diperlihatkan kedekatan John dan adiknya yang gak lain dan gak bukan yaitu si hacker yang kita panggil Andi aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, bahkan hanya tinggal berdua karena kedua orang tuanya udah meninggal. Sejak kematian John, Andi sangat kesepian dan ingin membalaskan dendam atas apa yang terjadi pada kakaknya. Oh gitu. Jaydev terus memohon karena dia gak punya apa-apa lagi karena semua reputasinya dan karirnya udah hancur. Tapi Andi gak peduli dan ternyata dia udah menyimpan bom dalam rumah Jaydev. Jaydev sangat memohon jangan menyakiti keluarganya. The bomb goes off. I'll kill you! Andi meminta Jaydev agar menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk John jika keluarganya masih mau selamat. Jaydev sempat menolak tapi karena gak ada pilihan lain dia pun melakukan itu. Kemudian Jaydev diminta pergi ke sebuah tempat dan dengan cepat Jaydev tancap gas. Gak lama Jaydev masuk ke sebuah gereja sambil terus mendengarkan perintah dari Andi. Ternyata itu adalah jebakan karena Jaydev harus membebaskan wanita muda yang telah disekap oleh mafia Rusia untuk dijual. Jaydev diberitahu bahwa aksinya itu telah diketahui oleh anak buah mafia yang dalam waktu singkat akan segera menyerangnya. Selain itu Andi juga telah menghubungi polisi agar Jaydev ditangkap atas tuduhan penculikan. Tentu Jaydev sangat bingung apa yang harus dia lakukan saat ini. Jaydev diberikan pilihan jika ingin selamat sebaiknya semua wanita itu dibunuh aja. Tapi Jaydev gak mau dan akan melakukan perlawanan. Dengan
Dengan tangan kosong Jaidev menghajar mereka satu persatu dan membuat mereka kewalahan. Jaidev terus diserang habis-habisan sampai terkena tembakan, tapi Jaidev balik menyerang dan berhasil menembak balik. Anak buah mafia terus berdatangan, tapi Jaidev gak mau menyerah gitu aja hingga dia berhasil menghabisi mereka semua. Dari sana Jaidev segera pergi ke rumah untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan kondisi tangan yang terluka, Jaidev akan tetap bertahan asalkan keluarganya bisa selamat. Kemudian Jaidev diberitahu oleh Andi bahwa gak lama lagi bom akan segera meledak. Tanpa pikir panjang, Jaidev tancap gas sambil terus menahan rasa sakit. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mobil Jaidev mendadak berhenti karena ulah Andi. Jaidev sangat kesal dan dia pun langsung berlari agar bisa menyelamatkan anak serta istrinya. Gak lama Jaidev mendapat informasi bahwa ayah si hacker alias Andi masih hidup dan saat ini keberadaannya udah diketahui. Jaidev terus berlari sambil melihat waktu di HP hingga membuatnya gak fokus dan malah menabrak orang lain sampai terjatuh. Jaidev kembali bangkit karena waktunya tinggal sedikit. Melihat Jaidev putus asa, Andi menyemangatinya agar kembali berlari karena jika tidak maka keluarganya akan tewas. Jaidev balik mengancam akan menghabisi ayah Andi jika dia gak berhenti. Tentu Andi gak menyangka karena Jaidev telah mengetahui dan akhirnya dia pun memberitahu bagaimana caranya menghentikan bom agar keluarga mereka masing-masing bisa selamat. Jaidev melakukan sesuai perintah dari Andi dan bom yang telah dipasang berhasil dinonaktifkan. Dengan kondisi tertatih, Jaidev berhasil tiba di rumah dan langsung menanyakan di manakah kotak hadiah yang dia berikan. Jaidev sangat khawatir lalu meminta mereka agar segera keluar dari rumah. Jaidev mulai membuka satu persatu kotak kado yang dia berikan, tapi sayangnya gak ditemukan bom. Tiba-tiba Jaidev dihubungi oleh orang kepercayaannya, memberitahu bahwa informasi ayah hacker itu palsu karena mereka telah dipermainkan. Jaidev menghubungi Andi menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Ternyata Andi gak pernah menyimpan bom dan link yang telah Jaidev buka adalah link untuk meretas server CIA dan Jaidev telah memasukkan kode enkripsi. Atas hal itu Jaidev akan diburu oleh CIA karena telah melakukan kejahatan dan gak lama lagi Jaidev akan segera ditangkap. Waduh. Bye, Jay. Happy birthday, my love. Thanks. 6 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan sosok Andi, si hacker yang selama ini telah membalaskan dendam pada Jaidev. Dia menikmati hidup bersama keluarga kecil dalam kemewahan setelah mengambil alih semua harta milik Jaidev. Tapi tiba-tiba Andi dihubungi oleh Jaidev dan akan membalaskan dendam atas apa yang dia lakukan. Pada awalnya Andi gak khawatir, tapi dia menyadari bahwa Jaidev akan nekat. Miss Mata. Now I'm the king. Jaidev berjanji akan membalaskan dendam dan merebut kembali semua yang telah direnggut darinya. Tentu Andi juga gak akan tinggal diam dan dengan senang hati akan menunggu apa yang akan dilakukan Jaidev. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, satisfying banget ya kalau film soal balas membalas dendam kayak gini. Oke lah, kita tunggu aja kelanjutannya. Semoga gak lama sih. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Waspadalah, waspadalah. Oke lah beradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur ya, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.